Bab 008. 6. Gumamnya sambil tersenyum nakal. Rasanya tiap kali aku lihat, makin rapi aja bentuknya, ucapnya sambil mengusap lagi, kali ini sedikit menekan dadanya Arslan yang berotot. Arslan yang sedang bersandar di kepala ranjang hanya menghela nafas pendek. Tatapannya datar, tapi sorot matanya. 55. Menyimpan tanya. Tari Nayaka, kamu mau apa? Ujarnya, nada suaranya tetap tenang namun tegas. Mau nyatet sejarah, jawabnya santai. La menunduk membiarkan ujung rambutnya menyentuh kulit perut suaminya. Kapan lagi aku bisa punya karya seni hidup di rumah? Imbuhnya. Kamu ini. Arslan menggeleng pelan, ujung bibirnya nyaris membentuk senyum, namun segera hilang. Jangan keterlaluan. Nayaka justru terkikik. Keterlaluan itu kalau aku minta kamu pajang foto six-pack ini di depan pintu. Serunya sambil menatap suaminya dengan tatapan nakal. Suasana kamar terasa hangat, bukan hanya karena lampu temaram, tapi juga karena keakraban yang tak perlu banyak kata. Nayaka tetap menelusuri otot itu, seperti perawat yang memeriksa pasien, tapi gerakannya terlalu penuh rayuan untuk dibilang profesional. Kalau kamu terus begini, nanti aku pikir kamu sedang tes sabar aku, katanya datar. Bukan sabar yang mau aku tes, ucap Nayaka lirih, kali ini suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku cuma mau kamu ingat, di balik sikap dinginmu itu, ada aku yang selalu jatuh cinta setiap kali lihat kamu kayak gini. Arslan menatapnya lama, tanpa senyum, tapi matanya memberi jawaban yang tak diucapkan. Jari-jari Nayaka berhenti tepat di tengah perut suaminya. Tatapannya naik sebentar, memastikan Arslan tidak menghindar. Lalu, tanpa aba-aba ia menunduk dan mengecup otot itu pelan, seolah mencuri rasa dari setiap tarikan napasnya. Arslan langsung menarik napas dalam, alisnya sedikit bertaut. Naya. Ujarnya, nadanya mengandung peringatan. Kenapa, apa nggak boleh? Katanya sambil menatap ke atas dengan senyum nakal. Padahal ciuman itu tanda cinta, Dok. Cinta ada banyak cara nunjukinnya, jawabnya datar. Nayaka hanya terkekeh. La mengecup lagi, kali ini sedikit lebih lama, sambil mengusap pelan di sekitar garis ototnya. Tapi cara ini paling favoritku. Imbuhnya. Arslan menutup mata sebentar, mencoba menahan diri. Kamu ini nggak pernah habis akal, ucapnya. 56. Aku kan perawat yang berdedikasi, serunya sambil menegakkan tubuh. Pasien istimewa harus dirawat dengan metode istimewa juga, cintaku. Suasana kamar makin terasa tenang, tapi di antara mereka ada percikan yang tak perlu diucapkan. Setiap gerak Nayaka adalah godaan, setiap tatapan Arslan adalah benteng yang mulai retak. Sentuhan itu bukan sekadar godaan, tapi semacam ajakan diam-diam yang membuat dada Arslan bergetar tak karuan. Arslan sempat menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun makin lama, pertahanannya runtuh, ambruk di hadapan perempuan yang kini sah menjadi miliknya. Dengan gerakan cepat namun lembut, ia menarik tubuh Nayaka ke pelukannya, membuat mereka nyaris tak berjarak. Sayang, kamu tahu kan kamu lagi main api. Bisiknya serak sebelum akhirnya tubuh Nayaka ia tindih perlahan. Tanpa bisa ditahan,
bibir Arslan menyapu lembut bibir istrinya. Bukan sekadar ciuman, tapi luapan rindu, cinta dan rasa memiliki yang menggelegak di dadanya. Dan malam pun terasa lebih panjang dari biasanya. Ranjang itu bergoyang pelan seiring desahan napas yang mulai tak teratur. Lampu tidur menyala temaram, membentuk bayang-bayang samar di dinding kamar. Di sela hening, hanya suara detak jantung mereka yang saling bersahutan seolah memanggil lalu menyatu. Tubuh Nayaka terasa ringan saat Arslan menindihnya. Tapi bukan beratnya tubuh sang suami yang membuatnya gemetar, melainkan cara pria itu menatapnya seolah dunia hanya berisi mereka berdua. Nayaka menatap balik napasnya memburu. "Mas Arslan," bisiknya nyaris tanpa suara. Tatapan itu menjawab segalanya, bukan lagi tentang hasrat, tapi perasaan yang sudah terlalu dalam untuk bisa dijelaskan. Arslan mencium bibir Nayaka dengan perlahan, seperti sedang membaca sesuatu di sana dan Nayaka pun tak menolak. Dela balas mencium dengan mata tertutup, seolah ingin menyimpan momen itu dalam ingatannya selamanya. Di luar kamar, angin malam meniupkan dingin. Tapi di dalam, kehangatan mereka menyalakan sesuatu yang lebih dari sekadar api cinta. Saat ciuman itu terlepas, Nayaka masih terbaring dengan tangan menggenggam erat leher Arslan. Pipinya memerah, tapi sorot matanya justru semakin tenang. "Kalau setiap malam begini," gumam Nayaka dengan senyum kecil. "Aku pasti nggak akan pernah bosan jadi istrimu, Mas Arslan." Han Mahardika. Arslan menunduk lagi, kali ini mencium keningnya. Lalu berbisik dengan suara berat yang nyaris pecah, "Dan aku 57. Nggak akan pernah berhenti jatuh cinta sama kamu setiap hari." "Oh." Baru saja gerakan itu dimulai perlahan dan sangat hati-hati, wajah Nayaka langsung menegang. Napasnya memburu tak beraturan, tangan mungilnya mencengkeram erat lengan suaminya. Dalam hitungan detik, suara lirih berubah menjadi jeritan yang terdengar lantang, membuat Arslan terhenti seketika. "Astaga Dragon, sakit banget, perih juga Mas." Serunya keras nyaris panik. Arslan tersentak, tubuhnya membeku di tempat. Matanya langsung menatap wajah Nayaka yang memucat. Nafas mereka masih saling menabrak, tapi semuanya terasa kacau. "Maaf," ucap Arslan cepat, nadanya terdengar lebih cemas dari biasanya. "Apa aku terlalu kasar sayang? Maafin suamimu ini," ujar Arslan mencemaskan kondisi Nayaka. Nayaka menggeleng meski matanya berkaca-kaca. "Bukan gitu, cuman ya ampun, baru kali ini rasanya," katanya sambil menggigit bibir, menahan perih yang tak ia sangka sebelumnya. Arslan menarik nafas pelan, mencoba menguasai diri. Lalu mengusap pelui pelipis Nayaka dan mencium keningnya lembut. "Mas, itu terlalu gede anunya Mas," ucap Nayaka lirih, separuh malu, separuh bercanda untuk meredakan tegangnya suasana saat itu. 21. Sudut bibir Arslan sedikit terangkat, tapi ia tak menanggapi langsung. Hanya pelukan hangat yang ia berikan, seperti ingin memastikan Nayaka tahu bahwa ia akan selalu menyesuaikan diri, bukan memaksakan kehendak apalagi nafsunya. Keduanya terdiam sejenak. Hanya suara napas yang berpadu, membawa rasa lega bercampur detak yang belum tenang. "Kita berhenti, ya?" tanyanya lirih. Namun Nayaka menggeleng lagi, kali ini lebih pelan. "Jangan, aku cuma kaget, bukan nggak mau, aku butuh waktu."
Arslan menatapnya, lekat wajah tegasnya yang selama ini terlihat nyaris tanpa emosi kini tampak berubah lebih lembut, lebih rapuh. Kalau kamu takut, kita bisa pelan-pelan, imbu Arslan tenang. Aku nggak akan maksa, kalau nggak malam ini pun, nggak apa-apa kok, insya Allah masih banyak waktu lain. Nayaka tersenyum meski matanya masih basah. Aku nggak takut kamu, Mas. Aku cuma belum terbiasa dan aku percaya. Dan disitulah, tanpa kata lebih banyak, mereka saling berpelukan lebih erat dari sebelumnya. Arslan mengecup kening istrinya dengan lembut, sementara Nayaka mencoba mengatur nafasnya. 58. Malam itu, mereka tak mengejar kesempurnaan. Mereka hanya belajar tentang sabar, tentang rasa dan tentang kepercayaan yang pelan-pelan tumbuh di antara dua hati yang baru dipersatukan. 59. Suasana kamar yang tadi tenang mendadak berguncang oleh suara teriakan lantang penuh kemenangan dari Nayaka. Tubuhnya masih berselimut, rambutnya acak-acakan, tapi wajahnya bersinar penuh semangat. Yes! Suamiku nggak impoten lagi. Serunya keras seolah sedang menang undian miliaran rupiah. Arslan yang masih berbaring di sampingnya langsung menoleh cepat. Wajah dinginnya sedikit berkedut, dan alis kirinya terangkat pelan. Nayaka. Tegurnya lirih, nada suaranya setengah geli dan juga setengah tidak percaya. Aku serius, Mas. Aku seneng banget. Ini tuh kayak ajaib. Ucap Nayaka sambil membalikkan tubuhnya menghadap Arslan, tangannya memeluk leher suaminya erat-erat. Arslan menarik napas pelan, lalu menutupi sebagian wajahnya dengan telapak tangan. Kamu tahu nggak, kamar ini kedap suara atau nggak? Nayaka berkedip. Kalau nggak bisa jadi besok pagi suster rumah sakit memanggilku, bukan, Dokter Arslan, tapi, pasien sembuh total, katanya datar. 1. Nayaka langsung menutup mulutnya sendiri, lalu tertawa sambil menepuk dada suaminya. Ya Allah, maaf. Tapi aku benar-benar lega, Mas. Aku kira kita bakal berjuang lama, ternyata, ya ampun kamu hebat banget. Arslan menatapnya lama, lalu mengecup kening Nayaka dengan tenang. Jangan ukur kebahagiaan kita dari hasil satu malam. Tapi dari keberanian kamu untuk tetap di sampingku, bahkan sebelum semuanya terbukti. Nayaka mendesah pelan, lalu membenamkan wajahnya ke dada suaminya. Tapi bolehkan aku selebrasi dikit? Itu refleks saking bahagianya. Selebrasi pelan aja, jawab Arslan, biar nggak bikin heboh seisi rumah. Dan malam itu pun ditutup dengan tawa kecil dari Nayaka, dan senyum tenang dari Arslan, senyum yang jarang muncul, tapi saat muncul tulusnya menenangkan. Di kamar hotel sebelah, suasana tak kalah riuh meski bukan karena cinta yang membara, tapi karena kecelakaan kecil yang sukses bikin Aylara histeris. Semua terjadi begitu cepat. Audra Elzar baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang. Rambutnya masih basah dan mata setengah mengantuk. Dia berjalan santai, sama sekali nggak curiga dengan nasib handuk yang ternyata mulai melonggar karena ujung lipatannya nggak kencang. Dan boom. 60. Ah! Teriak Aylara sekeras-kerasnya, meloncat ke belakang sambil nutup mata pakai dua tangan. Mas Audra. Burung beonya mau terbang, tolong ditangkap burungnya. 2. Audra yang awalnya bingung langsung panik sendiri.
La refleks menunduk, mendapati handuknya sudah ada di lantai, tenang seperti selembar bendera putih. Dengan kecepatan polisi pasukan elit, ia langsung membungkus dirinya lagi sambil berseru, "Astaga! Itu tadi kecelakaan visual ya? Bukan pelecehan." Aylara masih berdiri mematung di balik kursi, wajahnya merah padam. Kecelakaan visual apanya? Itu bukan kenari, itu pokoknya aku trauma. Serunya. 2. Audra menatapnya sambil mengelus jidat. Aku juga trauma. Ini pertama kalinya calon istriku lihat aku begitu bukan dengan niat romantis, tapi karena handuk licin. Aylara mengerucutkan bibir, lalu perlahan membuka satu mata. Tapi ya ampun, Mas. Aku tuh kaget, bukan jek. Cuma ya siapa suruh jalan santai kayak di pantai. Audra mengangguk pelan. Noted wajib besok aku bakal beli handuk dengan perekat industrial. Akhirnya, setelah momen super canggung itu lewat, mereka berdua tertawa terbahak-bahak sampai sama-sama duduk lemas di atas ranjang. Setelah teriakan histerisnya mereda, Aylara masih berdiri di balik kursi sambil mengipasi wajahnya sendiri pakai bantal. Matanya sesekali melirik ke arah Audra yang kini sudah berhasil mengamankan diri dengan handuk baru, kali ini dililit lebih kuat seolah trauma seumur hidup. Namun justru dalam keheningan itu, keluar satu kalimat refleks dari bibir Aylara yang sukses bikin suasana makin kacau. Panjang dan besar amat, bang itunya. Katanya spontan masih dengan nada sok campur kagum. Audra langsung berhenti mengeringkan rambutnya. Matanya membelalak, sementara handuk di bahunya nyaris jatuh saking syoknya. Aylara. Tegurnya pelan, suara seraknya terdengar lebih berat dari biasanya. Aylara langsung menutup mulutnya sendiri. Astaga, naga, aku nggak sengaja ngomong itu demi apa? Katanya panik. Lalu tenggelam di balik bantal, menutupi mukanya yang kini merah padam seperti tomat rebus. Audra menyilangkan tangan, berdiri di depan cermin sambil menahan tawa yang mulai pecah. Jadi panjang dan besar ya? Ulangnya datar tapi sudut bibirnya menahan senyum geli. Aylara melempar bantal ke arahnya. Jangan diulangi lagi dong. Aku kan udah malu. 61. Tapi jujur sih kamu yang ngomong, bukan aku, Ibu Audra santai sambil mengunci handuknya dengan peniti darurat. Aylara masih menutup wajahnya pakai selimut, lalu berseru dari balik kain, udah malam pertama gagal elegan. Gara-gara handuk kurang ajar. Audra tertawa kecil, lalu duduk di tepi ranjang dan mengecup puncak kepala istrinya. Nggak apa-apa sayang. Elegan itu buat resepsi tapi kalau konyol itu tandanya kita udah nyaman. Aylara mencolek pinggangnya. Ya udah, besok aku yang bakal bikin kamu histeris. Audra mengangkat alis. Tantangan, nih. Tawa mereka pun kembali memenuhi kamar hotel malam itu bukan karena kesempurnaan, tapi karena kekonyolan yang justru mempererat hubungan mereka yang baru terjalin sebagai suami istri. Aylara mengintip dari balik selimut, matanya membulat, lalu senyum jahilnya muncul begitu saja. Ya Allah. Abang, kamu tuh kayak poster iklan gym hidup, ujarnya sambil tertawa kecil. La menepuk-nepuk ranjang pelan. Badan begini kalau dilombakan, juaranya nggak usah ditanya lagi. Pantes aku sering kalah argumen lawannya paket lengkap gini.
Audra menoleh, tatapannya separuh geli, separuh bangga. Paket lengkap. Ulangnya. Aylara mengangguk mantap. Lia. Wajah ia wibawa, ia ototnya, jangan dibahas lagi, nanti aku semakin gak fokus. Baru saja suasana mulai tenang, Aylara masih sibuk menyembunyikan wajahnya di balik selimut sambil bergumam soal trauma visual. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh berbunyi, bruk. Dari arah cermin. Handuk putih yang tadi melilit pinggang Audra kini sudah jatuh ke lantai. Dengan santai, terlalu santai malah komandan muda itu berdiri di depan cermin, membiarkan tubuh atletisnya terpampang begitu saja seolah sedang di barak latihan militer. Aylara mengangkat kepalanya, lalu menjerit lebih keras dari sebelumnya. Ya Allah! Mas Audra, apa-apa ini? Tangannya menutupi mata, tapi celah di sela jari tetap terbuka sedikit. Wajahnya sudah merah, tangannya gemetaran sendiri, antara malu, kaget dan penasaran. Audra menoleh santai, terlihat alisnya terangkat. Loh? Kamu yang tadi bilang panjang dan besar, kenapa sekarang histeris lagi? Itu kan maksudnya menggoda, bukan disuruh sekedar hanya lihat lagi. Serunya panik, membenamkan wajahnya ke bantal. 62. Audra berjalan pelan ke arah ranjang, mengambil handuknya yang tadi jatuh, lalu membungkus dirinya lagi sambil terkekeh pelan. Maaf ya, refleks soalnya kupikir kamu siap, katanya kalem, namanya juga istri komandan, harus tahan segala kondisi tak terduga. Aylara melempar bantal lagi, kali ini lebih keras. Prang! Aku istri komandan, bukan prajurit baru yang disuruh push up, lihat senjata terbuka. Audra tertawa puas, lalu duduk di tepi ranjang sambil menepuk pelan kaki Aylara yang masih terbungkus selimut. Santai, aku udah pakai handuk lagi, tapi jujur kamu lucu banget kalau panik. Aylara menoleh dengan ekspresi cemberut setengah geli. Ya ampun, nikah sama kamu tuh kayak ikut roller coaster tanpa sabuk pengaman. Dan kamu masih selamat sejauh ini. Balas Audra cepat. Kamar itu pun kembali dipenuhi tawa. Tak ada elegansi khas malam pertama ala film romantis, tapi justru karena semua kekacauan kecil itulah mereka tahu, mereka sedang jatuh cinta dalam bentuk paling manusiawi dan kocaknya. Aylara awalnya menjerit, panik luar biasa, tapi detik berikutnya ekspresinya berubah drastis. La menyibak selimut dari wajahnya, menatap Audra dengan sorot tajam campur main-main. Nafasnya belum teratur, tapi kini bibirnya melengkung dalam senyum menggoda. Kalau gitu kita main adu tahan, ya, Bang, ujarnya pelan namun jelas. Audra memiringkan kepala curiga. Adu tahan apa? Tanpa banyak bicara, Aylara berdiri dari ranjang. Gerakannya pelan tapi penuh percaya diri. Satu persatu, pakaiannya ia lepas tanpa rasa ragu, seolah sedang menantang takdir. Tubuhnya kini berdiri tegak di hadapan suaminya tanpa penghalang, tanpa malu. Siapa yang paling kuat nahan gak tergoda, imbuhnya sambil mengedipkan mata. Audra membeku di tempat. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak sepatah kata pun keluar. La bahkan tak sempat menarik napas panjang. Otot rahangnya menegang. Jantungnya berdegup kencang, lebih keras dari waktu kena panggilan darurat di kantor. Aylara menyilangkan tangan di dada, pura-pura cuek. Gimana, Pak Komandan, masih kuat?
Audra berdiri melangkah maju tanpa suara. Tangannya pelan memegang pinggul istrinya, matanya menatap dalam. Perempuan macam kamu nggak bisa dikalahin pakai logika, katanya pelan. 63. Audra menelan ludah pelan, matanya tak bergeser sedikit pun dari tubuh Aylara. Senyumnya tipis tapi penuh arti. Ya Allah. Lar, kamu tuh kalau masuk majalah, semua pembacanya langsung lupa baca artikelnya, ujarnya pelan dengan nada berat. La mengusap pinggang istrinya lembut, jemarinya menyusuri garis lekuk yang sempurna. Badan kamu kayak karya seni yang nggak boleh disentuh sembarangan. Sayangnya, aku pemilik sahnya. Aylara tertawa kecil, pipinya bersemu, tapi tatapannya tetap penuh tantangan. Audra menunduk sedikit, suaranya nyaris berbisik di telinganya. Kalau ada lomba goda suami, kamu udah juara dunia sekarang. Dan malam itu pun berubah. Tak ada lagi histeris atau tawa berlebihan. Yang tersisa hanya dua insan yang akhirnya benar-benar menyatu, bukan karena tuntutan malam pertama, tapi karena cinta yang pelan-pelan tumbuh dari kekonyolan, keberanian dan rasa saling menerima. Gerak tubuh yang kaku di awal, berubah menjadi tarian pelan yang saling memahami. Nafas mereka berpadu dalam kehangatan. Tak perlu kata-kata rumit, hanya sentuhan yang jujur. Hingga di ujung malam, saat keduanya terbaring lemas dalam pelukan, Audra tiba-tiba berucap dengan suara serak yang disertai napas tersengal. Ya Allah. Ternyata enak, ya. Aylara langsung menamparkan pelan dada suaminya, lalu tertawa geli sambil mengubur wajahnya di leher Audra. Ya ampun, Mas. Itu kalimat paling absurd buat malam pertama. Gerak tubuh yang kaku di awal, berubah menjadi tarian pelan yang saling memahami. Nafas mereka berpadu dalam kehangatan. Tak perlu kata-kata rumit, hanya sentuhan yang jujur. Hingga di ujung malam, saat keduanya terbaring lemas dalam pelukan, Audra tiba-tiba berucap dengan suara serak disertai napas tersengal. Ya Allah, ternyata enak, ya pantesan banyak para suami yang ngomong kalau berhubungan dengan istri itu hal yang gak pernah ngebosanin, malah ketagihan lagi dan lagi. Aylara langsung menamparkan pelan dada suaminya, lalu tertawa geli sambil mengubur wajahnya di leher Audra. Ya ampun, abang, itu kalimat paling absurd buat malam pertama. Audra ikut tertawa kecil, lalu memiringkan tubuhnya menatap sang istri. Jemarinya mengelus pipi Aylara, matanya berbinar penuh usil. Kalau gitu gimana kalau kita buktikan sekali lagi? Biar aku bisa pastiin rasanya. Aylara mengangkat alis pura-pura kaget. Masih kuat. Audra tersenyum lebar, suaranya merendah penuh tantangan. Demi kamu, aku bisa. 64. Audra ikut terkekeh, tapi senyumnya tak hilang. Matanya menatap Aylara seperti memandang hadiah terindah yang tak ingin ia lepaskan. La menunduk sedikit, bibirnya nyaris menyentuh telinga istrinya saat berbisik. Kalau gitu aku nggak mau malam ini cepat selesai. Sekali lagi, ya, tapi kali ini aku yang janji bikin kamu nggak bisa tidur. Aylara pura-pura mendengus, tapi pipinya memanas. Masih kuat, Komandan. Audra tersenyum miring, jemarinya sudah menyusuri punggung sang istri yang belum memakai apapun. Kamu nggak tahu sayang, di medan perang, aku biasa bertahan berjam-jam. Audra ikut tertawa kecil, lalu menarik selimut menutupi tubuh mereka.
Tapi itu jujur dari lubuk hati terdalam. Malam itu ditutup bukan hanya dengan kehangatan tubuh, tapi juga kelegaan hati karena keduanya tahu, mereka bukan cuma pasangan di atas kertas, tapi benar-benar sepasang jiwa yang siap jalan bareng dengan segala lucu dan indahnya dunia. 65. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lewat tirai kaca besar restoran hotel. Aroma kopi dan roti panggang bercampur dengan suara sendok yang beradu di cangkir. Satu persatu pasangan baru turun dari kamar. Nayaka dengan rambut acak rapi, menggandeng tangan Arslan yang tetap berwajah datar, rapi seperti biasa. Di belakang mereka Ailara melangkah santai di samping Audra yang senyum tipisnya selalu penuh percaya diri. Odelia melirik cepat. "Wih, pengantin baru pada turun nih," ujarnya sambil mengedip ke Kiara. Kiara menahan tawa, matanya turun melihat cara jalan Nayaka yang agak melebar. Ada yang jalannya mirip pinguin, ada juga yang jalannya kayak abis bawa muatan berat, katanya sambil melirik ke arah Ailara yang cuma pura-pura batuk menutupi senyum. 2. Raimir sampai menunduk, menahan tawa yang nyaris meledak. "Aduh, pagi-pagi udah dapat hiburan gratis," serunya. Uwais menambah, "Pantesan pada Lana turun ternyata lagi recovery fisik." Nayaka mengangkat dagu, senyum nakalnya muncul. "Ya maklum, suami gue kan upgrade performa. Jadi hasilnya gini," ujarnya dengan nada bangga. 1. Odelia langsung ngakak. "Upgrade performa? Kok kayak ngomongin mesin motor sih, nah? Apa bedanya? Sarma sama butuh penanasan, bensin, sama servis rutin," balas Nayaka santai bikin meja itu pecah tawa. Arslan hanya menaik napas, menatap istrinya sebentar lalu duduk tanpa banyak komentar. Tapi dari ujung matanya terlihat ia menahan senyum. 2. Audra mengangkat alis, memandang sepupunya itu. Han, nggak usah pura-pura cool deh. Wajah lo tuh nyimpen kemenangan," katanya. "Gue cuma makan," balas Arslan datar, tapi tangannya diam-diam meremas jemari Nayaka di bawah meja. Suasana pagi itu jadi hangat, riuh oleh tawa dan godaan. Tapi di balik semua itu, ada rasa puas yang cuma dimengerti masing-masing pasangan bahwa malam sebelumnya bukan sekadar tidur di ranjang mewah, tapi juga awal dari cerita panjang yang mereka jalani bersama. Tawa di meja mulai mereda saat pelayan meletakkan teh hangat dan croissant di depan masing-masing. Tiba-tiba Uwais menegakkan badan, matanya melirik singkat ke arah Raimer yang sudah nyengir lebar. "Insya Allah bulan depan kami juga akan menikah," ucap Uwais mantap bikin semua kepala langsung menoleh. Raimir menimpali sambil mengangkat cangkirnya. "Biar nggak kalah heboh sama kalian, kita juga mau bikin pesta yang nggak bakal dilupain seumur hidup," katanya penuh percaya diri. 23. 66. Kiara langsung menepuk bahu Raimir. "Ya ampun, kalian serius? Kirain cuma wacana di grup WhatsApp," ujarnya. Odelia menutup mulutnya, antara kaget dan senang. "Waduh, berarti bentar lagi status Ke berubah jadi panitia dadakan lagi nih," imbuhnya. Nayaka menyandarkan punggung, senyum miringnya keluar. "Mantap. Tapi jangan berharap bisa kalahin performa pengantin bulan ini," ujarnya sambil melirik ke Arslan. Arslan cuma menatapnya sekilas, lalu memotong roti tanpa komentar, meski sudut bibirnya jelas terangkat.
Audra mengangkat alis. Sip, berarti bulan depan kita kumpul lagi. Tapi ingat, yang penting bukan pestanya gede, tapi siap mentalnya, ucapnya. Aylara mengangguk, nada suaranya serius tapi senyumnya hangat. Betul, nikah itu maraton, bukan sprint. Tapi kalau lari bareng orang yang tepat, capeknya malah kerasa indah, katanya. Dan pagi itu, suasana meja kembali ramai. Tawa, rencana, dan harapan mengalir, seakan mereka sedang duduk di awal babak baru masing-masing, siap menghadapi segala cerita yang akan datang. Gelas-gelas mulai terangkat, tapi bukan untuk bersulang, lebih untuk saling memberi ucapan syukur dengan gaya khas masing-masing. Nayaka yang duduk paling heboh langsung angkat tangan duluan. Alhamdulillah, gue bersyukur banget punya suami ganteng, tajir, pintar dan... Dia melirik Arslan sambil tersenyum nakal sebelum melanjutkan ucapannya yang terjeda sesaat. Ternyata sehat walafiat dan semoga langgeng sampai keriput bareng. Arslan melirik tipis, tapi jemari di bawah meja menggenggam tangan istrinya erat. Aylara menyusul dengan nada tenang. Aku bersyukur dapat pasangan yang sabanya luar biasa, bahkan bisa ngadepin semua kocaknya keluarga ini. Semoga rumah tangga kami jaga Allah, jadi ladang pahala sampai akhir hayat, ujarnya sambil menatap Audra lembut. 23. Audra mengangguk kecil, lalu menimpali, bersyukur banget punya istri yang gak cuma cantik tapi juga tegas ngarahin hidup gue. Semoga gue bisa jadi imam yang kuat di jalan yang benar. Odelia mengangkat cangkir teh. Aku bersyukur masih punya orang-orang gila tapi tulus di sekitar. Semoga kita semua tetap bareng walau nanti udah punya bocah masing-masing. Uwais menyeringai. Gue bersyukur akhirnya bisa bawa kabar baik, bukan cuma kabar undangan hajatan tetangga. Semoga bulan depan lancar nikahnya dan gak kalah gokil dari kalian. DJ Raimir menepuk dadanya. Bersyukur banget karena Kiara mau nerima gue yang tukang begadang ini. Semoga rumah tangga nanti isinya gak cuma musik dan lampu disko, tapi juga doa dan berkah. Kiara terkekeh. Aku bersyukur dikasih pasangan yang tahu caranya bikin aku ketawa walau lagi bete. Semoga kita semua istiqomah jaga rumah tangga sampai tua nanti. 67. Suasana jadi hangat, tawa dan doa bercampur. Dan di tengah itu semua, masing-masing sadar, pagi ini bukan sekadar sarapan di hotel mewah, ini adalah momen mengikat janji dalam hati, bahwa kebahagiaan mereka akan selalu dirayakan bersama. Mobil hitam Arslan melaju tenang keluar dari gerbang rumah Budina. Udara siang itu cerah, tapi di dalam kabin, suasana lebih banyak diisi obrolan ringan antara Nayaka dan suaminya. Mereka baru saja mendapat restu untuk tinggal di rumah baru dan rencana ke rumah kedua orang tua Arslan sudah tersusun rapi. Namun, baru beberapa kilometer melaju, suara rem berdecit keras memecah udara. Di depan, sebuah sedan merah terguling di pinggir jalan, sementara motor tergeletak tak jauh dari sana. Asap tipis keluar dari kap mobil dan orang-orang mulai berkumpul. Nah, pegang tas medis di belakang. Ujar Arslan cepat, nadanya tegas tanpa meninggi. Nayaka langsung menoleh, matanya terbelalak. Ya Allah. Parah banget ini, katanya sambil meraih kotak P3K. Mereka turun dari mobil, langkah Arslan mantap menembus kerumunan. Tangannya sigap memeriksa nadi seorang pria yang tergeletak di aspal, wajahnya berlumuran darah tapi masih sadar. Panggil ambulans sekarang.
titahnya Arslan pada salah satu warga. Nayaka jongkok di sisi lain, membantu menghentikan pendarahan pada lengan korban perempuan yang terlihat syok. Arslan sempat menoleh, matanya terpaku pada salah satu korban pria yang bersandar lemah di tiang listrik. Wajah itu tidak asing. "Rei," ujarnya pelan tapi jelas terdengar oleh Nayaka. Pria itu membuka mata setengah. "Han." Suaranya serak, bibirnya pecah-pecah. Napas Arslan tercekat. "Ya Allah. Sudah lama kita nggak ketemu, dan malah ketemunya begini," katanya sambil memeriksa luka di kakinya. Warga mulai membantu mengatur lalu lintas dan sirene ambulans terdengar makin dekat. Nayaka menatap suaminya, menyadari tatapan dingin Arslan kini penuh campuran kaget, cemas, dan kenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah dunia di sekeliling memudar, Arslan fokus pada satu hal: menyelamatkan nyawa teman lamanya itu, tak peduli seberapa berat lukanya. Dan di momen itu, Nayaka mulai mengerti, di balik sikap dingin suaminya, ada hati yang menyimpan masa lalu yang mungkin akan ikut mengguncang hidup mereka. Di ruang IGD, aroma antiseptik bercampur dengan suara alat medis yang sibuk bekerja. Arslan berdiri di sisi ranjang, memantau dokter jaga dan perawat yang menangani luka temannya. Sementara itu, Nayaka membantu mengambilkan perban dan memeriksa tekanan darah pasien lain yang juga jadi korban. 68. Teman Arslan, yang akhirnya diperkenalkan sebagai Revan Adiatma, sudah mulai sadar penuh. Meski wajahnya masih pucat, matanya tak pernah lepas dari sosok Nayaka yang bergerak lincah di ruangan itu. 2. Setiap kali ia melirik, pandangannya seperti terjebak seakan lupa kalau kakinya masih diperban dan nyerinya belum hilang. Arslan yang memperhatikan dari sudut mata langsung merasa ada yang janggal. "Kamu istirahat dulu, Van. Obatnya baru bereaksi," ujarnya dingin, mencoba memutus tatapan itu. Revan tersenyum tipis, tapi matanya tetap mengikuti langkah Nayaka yang berpindah dari satu sisi ruangan ke sisi lain. "Lia. Cuma nggak ngangka, istri lo secantik itu," katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Nayaka menoleh cepat, setengah terkejut, setengah bingung. Terima kasih," ucapnya singkat sambil melanjutkan pekerjaannya. Pipinya sedikit memanas, bukan karena tersipu, tapi karena sadar Arslan berdiri kaku di belakangnya. "Dia nggak cuma cantik, Van. Dia juga milik gue," potong Arslan datar, suaranya mengandung peringatan halus. Revan terkekeh lemah. "Santai, Han. Gue cuma bilang yang gue lihat." Tapi tatapan itu tetap sama hangat, dalam dan jelas-jelas belum ingin lepas dari sosok Nayaka. Nayaka berusaha mengalihkan perhatian ke pasien lain, namun di sudut pikirannya, ia merasakan ada sesuatu yang baru saja berubah di udara. Sementara Arslan, yang jarang menunjukkan emosi, kini mulai dihantui rasa tak nyaman bukan karena Revan hanyalah teman lama, tapi karena tatapan itu terlalu mirip dengan tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Raihan bersandar di ranjang setelah dokter selesai memeriksa lukanya. Wajahnya tampak santai, tapi di balik senyum tipisnya, pikirannya bergerak liar. Pandangannya sekali lagi berhenti pada sosok Nayaka yang sibuk membereskan peralatan medis bersama perawat lain. Dalam hati ia berucap pelan, "Walaupun mereka udah nikah gue bakal tetap deketin dia."
Bukannya Arslan itu sudut bibirnya terangkat tipis impoten. Lah tahu itu hanya kabar yang pernah samar-samar ia dengar berbulan-bulan lalu dari gosip lama yang belum tentu benar. Tapi entah kenapa, di benaknya, kabar itu justru jadi semacam peluang. Revan bukan sekadar kagum pada kecantikan Nayaka. Ada sesuatu dalam gerak lincah, tatapan nakal dan senyum singkatnya yang bikin hati Revan seperti tertarik ke pusaran yang sulit dijelaskan. Arslan berdiri di dekat pintu, sibuk mengecek pesan di ponsel. Namun Revan menangkap sekilas refleksi wajahnya di kaca dingin, rapi, dan nyaris tanpa ekspresi. Terlalu tenang kayak nggak punya rasa cemburu, pikir Revan sambil memandang Nayaka lagi. Itu malah bikin gue makin penasaran. Di luar, suara roda berangkar berderit, pasien baru masuk. Nayaka berjalan melewati ranjang Revan, dan tanpa sadar, pria 69 itu menatapnya terlalu lama. Dan di momen itu, dalam hati Revan sudah membuat keputusan ia akan mencari cara untuk tetap berada di sekitar Nayaka, tak peduli status pernikahan yang mengikat perempuan itu. 2:70 Dokter Thalia Kirana melangkah mendekat dengan senyum tipis yang penuh arti, pandangannya tak lepas dari Revan. Lah tahu betul makna tatapan pria itu ke Nayaka lebih dari sekadar perhatian biasa. Raihan Al-Ghifari, iya. Ucap Thalia lembut, suaranya membawa kehangatan tapi ada juga sesuatu yang mengintimidasi. 25. Kita memang baru kenal hari ini, tapi aku sudah bisa baca apa yang kamu rasakan, imbuhnya, suaranya rendah. Revan menatapnya, agak terkejut tapi tetap tenang. Oh, jadi kamu ahli baca pikiran sekarang? Tanyanya sambil menyunggingkan senyum kecil, ucapnya santai. Thalia terkekeh pelan. Bukan, cuma orang yang pernah mengalami dan memahami situasi seperti ini, ujarnya, tatapannya menajam. Aku nggak bilang kamu harus mundur, tapi aku tawarkan kerjasama, katanya nada suaranya terdengar serius tapi menggoda. Kerjasama. Raihan mengerutkan dahi, penasaran. Maksud kamu gimana? Tanyanya. Tentang cara menghadapi Dr. Han Mahardika, jelas Thalia sambil melirik ke arah Arslan yang sedang sibuk mengatur ruang IGD. Dia pria rumit, kalau kita bisa saling dukung, mungkin peluang kita lebih besar, katanya suaranya semakin meyakinkan. Revan mengangguk pelan, mulai mencerna kata-kata Thalia. Menarik juga, Tal. Kita baru kenal, tapi kalau ini bisa bantu gue nggak nolak sih. Thalia tersenyum penuh kemenangan. Bagus, kita mulai dari sini saja, katanya. Di balik senyum itu, ada tekad yang membara dua orang yang sama-sama punya ambisi besar, kini terikat dalam kesepakatan tak terduga, siap memulai permainan yang bisa mengubah segalanya. 2. Nayaka memang dikenal sebagai asisten pribadi dokter bedah Arslan Han Mahardika yang teliti dan cekatan. Namun, selain tugas utamanya, sesekali ia juga membantu jaga di UGD karena pengalamannya sebagai perawat yang lincah dan cepat tanggap. Kesempatan inilah yang diam-diam dimanfaatkan oleh Revan dan Thalia Kirana. Raihan, yang sering muncul sebagai pasien atau sekadar singgah, mulai mencari momen di ruang UGD saat Nayaka bertugas. Dengan senyum nakal dan obrolan ringan, ia mencoba mendekat, mencari cara agar interaksi mereka semakin sering dan akrab. Sementara itu,
Thalia menggunakan posisi dan kedekatannya dengan Arslan untuk mengatur situasi di balik layar. 71. Sengaja mengajukan jadwal jaga yang bertabrakan dengan Nayaka, sehingga keduanya harus sering bertemu dan bekerja sama di ruang UGD. Lewat strategi halus ini, mereka berharap bisa merusak keharmonisan yang sudah terjalin antara Arslan dan Nayaka. Suasana kerja yang penuh ketegangan dan pandangan tersembunyi membuat setiap shift jaga terasa seperti medan perang kecil, tempat di mana rencana, ambisi, dan perasaan saling beradu tanpa suara. Di tengah itu, Nayaka berusaha tetap profesional, walau kadang ia merasakan getaran aneh ketika tatapan Raihan terlalu lama menempel atau bisikan Thalia yang menyimpan maksud terselubung. Namun ia tak sadar, bahwa perlahan-lahan dirinya terjebak dalam pusaran permainan yang lebih besar dari sekadar tugas di rumah sakit. Berselang beberapa menit kemudian, masih di hari yang sama saat kecelakaan itu terjadi, Raihan terbaring di ranjang perawatan, matanya menatap plafon putih rumah sakit. La mendengar langkah ringan mendekat dan suara yang sedikit terbata-bata. "Suster, kok bukan Nayaka yang periksa aku, iya?" Tanyanya, suaranya sedikit mengeluh tapi ada nada penasaran. Odelia, yang sedang mengisi formulir di samping, tersenyum sambil menatap Kiara. "Hari ini Nayaka lagi libur, Mas. Dia kan baru nikah, cuti pengantin baru, makanya sudah pulang duluan," ucap Odelia santai, suaranya terdengar hangat. Kiara menambahkan sambil menggoda, "Lia, jadi malam ini kita yang jaga. Tapi tenang, kami juga profesional kok. Jangan remehkan kami," katanya sambil melirik Odelia yang membalas dengan tawa kecil. Revan mengangguk pelan, tapi matanya tetap mengingat sosok Nayaka yang belum lama meninggalkan ruang itu. Dalam hatinya, ia berpikir, lumayan juga ya, kalau Nayaka lagi di sini, suasananya pasti beda. Sementara itu, di balik pintu Thalia Kirana berdiri diam, memperhatikan dengan seksama. Dia tahu betul betapa pentingnya kehadiran Nayaka bagi Arslan dan tentu saja, untuk permainan yang sedang ia rancang bersama Revan. Malam itu, meskipun Nayaka tak ada di sana, bayangannya tetap menghantui ruangan UGD, membuat rencana dan niat tersembunyi makin bersemangat berjalan. Arslan dan Nayaka baru saja melangkah masuk ke rumah Pak Erdem dan Bu Selma. Suasana hangat langsung menyambut mereka, suara tawa dan obrolan riuh dari sepupu serta tante yang sudah menunggu. "Selamat datang, kalian berdua," seru Bu Selma sambil merangkul Nayaka penuh kasih. Pak Erdem tersenyum tegas sambil berbicara, "Akhirnya kalian sampai juga. Jangan tunggu lama-lama, nanti kami kelaparan." Audra berdiri di sudut ruangan melirik Arslan dengan senyum nyeleneh, katanya, "Nih, Han, lihat tuh tante-tante pada ngumpul. Kayak reuni keluarga raksasa." 72. Ailara ikut tertawa mendengarnya dan ikut nimbrung, "Ya, jangan sampai kalian kaku ya. Santai aja, ini keluarga kita." Malam itu makan bersama berlangsung hangat. Suara gelas beradu, canda tawa pecah, dan aroma masakan menggoda memenuhi ruang makan besar. Di kamar, Nayaka berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang sudah cantik alami. Meski sebenarnya tak perlu, ia sengaja berdandan lebih rapi, katanya pada dirinya sendiri. "Tamu mertuaku ini bukan sembarang tamu.
Harus tampil maksimal. Arslan mengetuk pintu, suara datarnya, "Istriku, apa kamu sudah siap?" Nayaka menoleh sambil tersenyum nakal, "Siap, Komandan." Ketika mereka keluar, sosok pasangan itu tampak serasi. Nayaka dengan aura ceria dan anggun, Arslan dengan sikap dinginnya yang selalu memancarkan karisma. Suasana di ruang makan kembali ramai, tapi kini dengan kehadiran dua sosok yang jadi pusat perhatian. Pak Erdem memandang Arslan dengan bangga, "Kau memang pria yang tepat untuk Nayaka, putraku, hanya kamu yang pantas dan kami tidak salah pilih menjodohkan kalian berdua." Bu Selma menambahkan ucapan mereka, "Semoga kalian selalu saling menguatkan, menjalani hidup bersama." Di sisi lain, Audra melirik Arslan sambil bergumam pelan, "Kalau Han bisa sedikit lebih santai mungkin suasana jadi makin cair." Ailara ikutan menimpali perbincangan mereka malam itu, "Tenang saja, nanti juga dia bakal luluh sama Nayaka." Malam itu, dalam kehangatan keluarga besar, ada janji terselip di udara, janji untuk saling menjaga dan melangkah bersama, walau badai datang menerpa. Bu Retno, kakak Bu Selma, duduk agak terpisah di ujung meja, suara tajamnya tiba-tiba menembus riuhnya percakapan. "Cantik memang, tapi sayangnya cuma perawat biasa dari kalangan rendahan," malah ucapnya sinis sembari menatap langsung ke arah Nayaka. Suasana mendadak berubah tegang. Beberapa sepupu terdiam, sementara Ailara dan Nayaka saling berpandangan sebentar, napas mereka tetap tenang meski hati menggelora. Ailara mengangkat tangan perlahan, suara kalem tapi penuh wibawa, "Bu Retno, kami menghargai pandangan Ibu, tapi sebaiknya jangan menilai seseorang hanya dari latar belakangnya." Nayaka menambahkan dengan senyum tipis yang menyiratkan kekuatan, "Benar, status bukan jaminan kualitas. Saya bangga dengan apa yang saya jalani dan orang-orang yang mendukung saya." Bu Retno tak langsung membalas, wajahnya sedikit memerah, mungkin tak siap menghadapi ketegasan itu. Arslan yang sejak tadi mendengar, memandang ke arah Bu Retno dengan tatapan dingin, "Seharusnya kita saling." 73. Menguatkan bukan saling menjatuhkan. Audra menyelipkan komentar nyeleneh, "Kalau mau ngomong begini, harus siap mental ya, Bu Retno. Keluarga ini bukan tempat buat bikin drama murahan." Suasana kembali cair, tapi kalimat Bu Retno meninggalkan gema yang tak mudah terlupakan. Di balik senyum anggun Ailara dan Nayaka, tersimpan tekad kuat untuk terus melangkah, membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, tapi oleh tindakan dan hati yang tulus. Bu Retno menyeringai sinis, suaranya menusuk, "Kalian tuh terlalu bahagia, ya." Bukannya Arslan itu impoten. Ruangan langsung hening sesaat. Semua mata tertuju pada Nayaka yang mendengar ucapan itu tanpa mengedip. Dengan senyum nakal yang biasa ia pakai cuma untuk suaminya, Nayaka menatap tajam ke arah Bu Retno dengan santai tapi penuh percaya diri. "Kalau urusan itu, Bu Retno, saya malah bisa bilang suami saya sekarang jauh lebih perkasa daripada yang Elbu kira." Ailara menyahut dengan suara tenang tapi mengena, "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari gosip atau asumsi tanpa bukti." Arslan Han Mahardika itu pria kuat, profesional dan setia pada keluarganya. Arslan yang berdiri di dekat situ, wajahnya dingin tapi matanya menyiratkan ketegasan, berkata datar, "Saya di sini bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk menjaga apa yang saya miliki." Audra ikut menyelipkan komentar khasnya, "Kalau mau ngerenehin, pikir dulu, jangan sampai kena bumerang. Keluarga ini bukan tempat buat ngomong sembarangan."
Bu Retno hanya bisa diam, wajahnya memerah. Kata hatinya mungkin mulai sadar bahwa ocehannya itu sia-sia. Bu Retno adalah kakak kedua Bu Selma yang sedari dulu selalu seperti cemburu kepada adiknya Selma. Bu Retno adalah mamanya Elara Ramdhani, istrinya Kaisar, di mana Kaisar adalah mantan kekasihnya Elara yang dulu selingkuh dengan Elara karena alasan masa depan Elara Ramdhani yang kaya raya lebih bagus. 3. Suasana kembali hidup, tapi aura kekuatan dari Nayaka dan Arslan terpancar jelas, membuat semua orang paham bahwa kebahagiaan dan kehormatan mereka bukan untuk dipertanyakan. Bu Selma tersenyum hangat, matanya berbinar penuh harap. Akhirnya impian kami selama ini mulai terlihat nyata. Memiliki cucu dari Arslan dan Nayaka yang dulu kami kira sulit, kini terasa makin dekat. Pak Erdem mengangguk pelan, suaranya dalam tapi penuh kebahagiaan. Betul, Selma. Meski banyak rintangan, kami percaya rezeki dan berkah akan datang pada waktunya. Arslan dan Nayaka sudah siap menjalani semua itu. La menatap putranya dengan penuh rasa bangga, anakku jangan pernah ragu. Kami di sini mendukungmu dan keluarga kecilmu. 74. Bu Selma menambahkan, semoga rumah tangga kalian terus diberkahi dan kehadiran buah hati nanti membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Suasana hangat itu mengalir pelan, mengisi ruang dengan harapan dan doa tulus, membuat semua merasa yakin bahwa masa depan mereka penuh cahaya.